Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wayu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Video kali ini kita masih membahas tentang SNPMB tahun 2024 yang berkaitan dengan SNBP dan UTBK SNBT. Yang terdekat yaitu di jadwal. Kalau lihat kita jadwal, di jadwal itu tanggal 28 Desember. Kita coba lihat klik jadwal. 28 Desember adalah pengumuman kuota sekolah. Ini yang terdekat nih. Yang terdekat pengumuman kuota sekolah. Sampai saat saya membuat video ini pengumumannya masih belum ada. Jadi di video ini saya tidak akan membahas tentang kuota sekolah, tapi yang saya bahas adalah tentang, kita akan cek di sini ada informasi umum. Di sini ada peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Di situ ada di nomor 4. Nah, peserta pelamar KIP kuliah. Yang nomor 4, informasi detail KIP kuliah di Kemendikbudristek dapat diakses melalui laman https://puslapdik.kemdikbud.go.id. Sedangkan informasi detail KIP kuliah di Kemenag dapat diakses melalui laman kipkuliah.kemenag.go.id. Baik, kita akan mencoba lihat di Puslapdik Kemdikbud apa yang ada di sini ya. Beasiswa apa KIP kuliah, dan masih loading. Oke, di sini ternyata ada tampilan web baru pusat apa nih? Puslapdik kemdikbud.go.id yang isinya ternyata apa ya? Kita akan lihat dulu berita artikel program utama. Nah, ternyata ada di web ini ada program utama, program-program yang ada pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Oh, Puslapdik itu adalah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Berarti beasiswa ya kalau gitu ya, seperti beasiswa gitu ya. Di antaranya ada program Indonesia Pintar, ada afirmasi pendidikan menengah, ada KIP Kuliah Merdeka, ada afirmasi pendidikan tinggi, ada beasiswa pendidikan Indonesia, dan aneka tunjangan. Oke, karena di sini program utamanya adalah ada berapa nih? Ada 6 ya. Indonesia Pintar, afirmasi pendidikan, KIP Kuliah, afirmasi pendidikan tinggi, dan beasiswa pendidikan Indonesia, dan aneka tunjangan. Oke, bagi teman-teman di luar sana, siapapun yang mau mendapatkan beasiswa pendidikan, baik di bidang pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah, kalian bisa masuk di laman ini, websitenya puslapdik.kemdikbud.go.id. Di sini ternyata ada program utama, diantaranya Indonesia Pintar. Kita akan coba di sini Indonesia Pintar tertulis meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dasar menengah secara merata dan berkeadilan. Oh, sepertinya PIP ini adalah beasiswa bagi anak tingkat SD, SMP, dan SMA yang biasa kalau dulu namanya apa ya? BSM kalau dulu berarti ya, namanya BSM, Bantuan Siswa Miskin. Nah, sekarang namanya Program Indonesia Pintar. Saya tidak akan buka dulu ya gini. Ini ada afirmasi pendidikan menengah. Upaya pemerataan kualitas pendidikan menengah bagi anak-anak Papua dan Papua Barat dan daerah 3T. Nah, ini berarti khusus bagi daerah Papua atau di Kepulauan Papua ya, afirmasi pendidikan menengah ini bagi pendidikan menengah juga. SMA, ini adalah KIP Kuliah Merdeka, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan tinggi secara merata dan berkeadilan. Nah, yang dimaksud di sini, yang di SNBP, yang KIP kuliah ini, menurut saya ada di KIP Kuliah Merdeka. Jadi kalian silahkan klik ini, akan muncul web baru kalau tidak salah. Kita coba dulu lihat di yang lain dulu ya. Ini ada afirmasi pendidikan tinggi. Upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi anak Papua, Papua Barat, dan daerah 3T dan anak TKI. Oh, ini berarti bagi Kepulauan Papua, di Pulau Papua, dan 3T dan anak TKI. Bagi anak TKI berarti dia mendapatkan afirmasi pendidikan tinggi. Ini juga beasiswa sepertinya untuk anak kuliahan juga, untuk kuliah. Kalau ini beasiswa pendidikan di Indonesia, BPI, bekerjasama dan LPDP dan Puspresnas wujudkan SDM Indonesia unggul. Oh, kalau ini LPDP berarti ini
BP ini berarti beasiswa bagi yang ingin melanjutkan S2, S3 baik di Indonesia maupun di luar negeri. Yang ini ya, kalian silakan klik yang berani beasiswa, dan bagi yang S1 juga ada beasiswa di sini. Yang keenam ini ada aneka tunjangan. Aneka tunjangan ini berarti tunjangan dan guru, tenaga pendidikan, non pegawai, negeri sipil secara merata, dan ini tunjangan-tunjangan yang lainnya. Baik, karena kita hari ini video ini kita membahas tentang KIP kuliah yang berkaitan dengan SNBP yang sebentar lagi dibuka kuota pengumuman kuotanya, dan juga nanti di bulan Januari akan dibuka pendaftarannya, maka kita akan masuk di laman ini KIP kuliah. Kita akan coba klik selanjutnya. Apakah muncul? Oh iya, berarti muncul laman baru seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu kip/kuliah.kemdikbud.go.id adalah web KIP-nya. Web KIP-nya kita akan lihat di bawah ada jadwal kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Ini tahun 2023. Oh, berarti yang terbaru belum muncul. Pendaftaran akun siswa KIP kuliah dibuka tanggal 14 Februari tahun 2023. Sedangkan 14 Desembernya 2000 ditutupnya. Berarti ini belum, untuk tahun 2024 belum dibuka ya. Belum dibuka. Sepertinya hampir sama kayaknya tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, berarti untuk SNBP-nya dibukanya tanggal 16 Februari tahun 2023. Ada kemungkinan sama. Ada kemungkinan sama untuk jadwalnya, berarti nanti jadwalnya dibuka perkiraan tanggal 16 Februari tahun 2024. Ditutup 27 Februari. Kalau sekarang kemarin ditutup sama berarti ya. Untuk UTBK-nya nanti dibuka tanggal 22 Maret tahun 2023 tahun kemarin, atau tahun sekarang masih bulan 2023. Untuk 2024-nya ada kemungkinan samalah antara bulan Maret. Seleksi mandiri PTN 16 Juni tahun 2023 dan seleksi mandiri PTN 23 Juni tahun 2023. Ini berarti sepertinya sama tahun 2024 nanti bulan Juni, ini juga sama 2024 di bulan Juni. Oke, jadi jadwal KIP kuliah belum ada sampai sekarang atau belum dibuka sampai saya membuat video ini. Kita lanjut coba berita dan pengumuman. Di sini ada prosedur pendaftaran KIP kuliah. Saya akan coba klik ini prosedur pendaftarannya. Nah, di sini tertulis bahwa prosedur pendaftaran KIP kuliah Merdeka, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman kip.kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobil APPS. Ini yang saya buka ini, berarti kalian daftar di sini. Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, dan PSN dan alamat email yang valid dan aktif. Berarti kalian harus NIK-nya, harus punya ini nih. Harus tahu NIK, PSN, dan NISN, dan email yang aktif. Yang ketiga, sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, PSN, dan serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Nah, di sini nih berarti nih. Ada bintang 2, coba akan saya cek di bawah. NIK digunakan untuk memperoleh informasi tentang sosial ekonomi di data terpadu kesenjangan sosial atau DKS Kemensos. Siswa yang tidak atau belum terdapat di DKS harus melengkapi data ekonomi dan aset. Baik, nanti akan saya jelaskan dulu ya. Coba saya jelaskan nanti. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah melalui jalur seleksi yang akan diikuti. Kalau ini masih SNMPTN tuh, bukan SNBP ya, ini SNMPTN, SBMPTN, SNPN, UMPN, Mandiri. Ini sudah tidak berlaku. Ini sudah tidak berlaku yang ini nih. Karena SNMPTN itu berarti SNBP. SBMPTN ini berarti UTBK SNBT. SMPN ini Politeknik tidak ada, UMPN ini tidak ada karena ini masuk SMPT masuknya di SNBP, di sini disatuin. UMP juga masuk di UTBK, SNBT disatuin. Ada mandirinya berarti mandiri PTN dan mandiri PTS. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, siswa yang menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau siswa sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-host. Jadi, kalau kalian sudah mendaftar ke sini, tunggu 24 jam, langsung tersinkron dengan data atau dengan web SNBP-nya. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima perguruan tinggi,
dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Baik, saya akan menjelaskan seperti ini. KIP kuliah itu adalah skema pembiayaan untuk beasiswa bagi yang mau kuliah di perguruan tinggi negeri, baik itu perguruan tinggi akademik dan vokasi, kecuali yang kuliahnya mau di kuliah keagamaan. Di UIN Bandung, UIN Jogja, UIN Jakarta, dan UIN dan IAIN ini belum menerima KIP kuliah. Jadi pendaftarannya beda. Di laman sini pun di sini berbeda pendaftarannya. Ada KIP kuliah kemnak.go.id. Nanti kita akan buka. Nah, yang kita ketahui KIP itu dibagi, menurut saya ada PIP dan KIP beda ya. Kalau dulu kita namanya KIP itu ada di sekolah menengah atau SMA, namanya BSM, bantuan siswa miskin. Sekarang KIP kuliah itu adanya di kuliahan, dan apa yang didapat kalau mereka dapat KIP kuliah itu bebas biaya kuliah selama kuliah 4 tahun. Plus ditambah ada uang saku minimal 750.000 atau 650.000 per bulan dan dibayarkan tergantung kampusnya. Ada yang per 3 bulan sekali, ada yang per 6 bulan sekali, atau per 1 semester sekali. Ini adalah keuntungan KIP kuliah. Dan yang saya tahu, kalau peserta KIP kuliah berarti dia minimal harus menjaga nilainya itu IP-nya, indeks prestasinya minimal 3,0. Kalau yang saya tahu. Itu ya, untuk yang KIP kuliah. Nah, di sini ada NIK. NIK ini digunakan memperoleh informasi tentang sosial ekonomi di data terpadu kesenjangan sosial DTKS. Baik, menurut saya, peserta KIP kuliah dibagi menjadi 3. Yang pertama, dia peserta KIP, dia punya kartu KIP. Kartu KIP yang seperti bagaimana sih? Nah, kartu KIP itu yang seperti ini. Nah, inilah kartu KIP. Kartu Indonesia Pintar, ada KIP di sininya. Nanti ada kartu mahasiswa. Ini nanti ya. Ini kartu KIP. Bagi yang tidak punya, berarti dia wajib terdaftar di data terpadu kesenjangan sosial atau DTKS di Kementerian Sosial. Dia tidak punya kartu KIP, tapi dia terdaftar di DTKS Kemensos. Berarti dia berhak mendapatkan bantuan KIP kuliah. Lah bagaimana kalau ada anak yang tidak terdaftar di DTKS dan juga tidak punya kartu KIP? Nah, ada 3 nih, berarti ini yang ketiga. Ada 3 bentuk peserta beasiswa KIP kuliah. Yang pertama, peserta dia punya kartu KIP-nya. Yang kedua, calon peserta dia tidak punya kartu KIP, tetapi dia terdaftar di DTKS, Kementerian Sosial. Nah, yang ketiga, dia tidak punya kedua-duanya. Dia tidak punya kartu KIP, dan juga dia tidak terdaftar di DTKS. Nah, 3 inilah boleh mendaftar di KIP kuliah di web ini. Web KIP kuliah kemdikbud.go.id. Jadi, tapi nanti perbedaannya adalah jika kalian mendaftar, memasukkan NIK, memasukkan NISN, memasukkan NPSN, nanti akan muncul tampilan baru kalau dia punya kartu KIP dan terdaftar di DTKS, akan muncul tulisan terdaftar di DTKS di tampilan web KIP-nya. Dan isian menu mengisi datanya tidak terlalu banyak karena dia sudah terdaftar. Karena dia berhak, karena sudah terdaftar dia berhak. Jadi ngisi datanya tidak terlalu banyak. Berbeda jika dia tidak terdaftar dan tidak punya kartu KIP. Ngisi datanya banyak, bahkan di rumah pun harus dipoto. Ditanya punya mobil, punya motor, punya HP, merek HP-nya apa, dapatnya gimana, dapat kredit atau kontan atau apa, itulah tentang data KIP-nya. Nah, itulah isiannya seperti itu ya. Jadi Pak, kalau saya tidak punya kartu KIP dan tidak terdaftar, boleh daftar? Boleh daftar. Yang diupload apa? Nah, yang diupload beda. Kalau yang punya kartu KIP, berarti kartu KIP yang diupload. Sebagai prasyarat dia mendaftar di web KIP kuliah. Bagi yang terdaftar di DTKS, nah kalian berarti ke Kemensos, Kementerian Sosial, minta print out terdaftar DTKS. Nah, bagi yang tidak punya dua-dua ini, bagaimana Pak? Saya kan tidak terdaftar dan tidak punya kartu KIP. Berarti kalian ke desa minta surat keterangan tidak mampu, SKTM.
tanda tangan desa, diketahui RT RW kalau tidak salah. Syukur-syukur diketahui dengan camat langsung sekalian. Jadi biar kuat bahwa memang kalian ini sebagai keluarga tidak mampu dan berhak mendapatkan KIP kuliah. Prosedurnya seperti itu prosedur. Jadi ada pendaftaran nanti. Setelah kalian mendaftar di web ini, di web KIP ini, kalian akan finalisasi. Setelah finalisasi, tunggu 24 jam kalau tidak salah. Nanti akan sinkron dengan sendirinya di web SNBP. Karena kalau pengen mendapatkan beasiswa KIP harus mendaftar dua. Yang pertama daftar web SNBP-nya, yang kedua daftar di web KIP-nya. Jadi kalau hanya SNBP tidak akan dapat. Prosedurnya seperti itu. Seandainya kalian diterima di salah satu perguruan tinggi lewat jalur SNBP, nanti perguruan tinggi akan memverifikasi dulu kalian layak atau tidak untuk dapat beasiswa. Kalau kalian layak dapat beasiswa, berarti nanti kalian 0 rupiah bayar UKT-nya. Tetapi kalau kalian tidak layak untuk dapat beasiswanya, kalian dapat kuliah di kampus itu, tetapi mohon maaf tidak dapat beasiswa, jadi dapat nominal UKT. UKT-nya ada kemungkinan UKT yang ketiga atau kedua atau ke satu lah gitu. UKT-nya bukan UKT yang tertinggi. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi KIP ini adalah beasiswa bagi yang ingin kuliah sarjana di Indonesia. Dan ini bebas tanpa bayar sampai lulus dan juga mendapatkan uang saku per bulannya. Kalau kita melihat di sini ada di sini keunggulan KIP itu, nah di sini bukan nih, sebentar apa yang didapat. Nah, di sini nih. Di nomor 5 ini siswa penerima program KIP kuliah akan memperoleh bantuan biaya hidup sebesar 700.000 per bulan yang dibayarkan setiap semester sesuai masa studi normal. S1 maksimal 8 semester, total selama studi maksimal 33,6 juta. D3 maksimal 6 semester, total selama studi maksimal 25,2 juta. D2 maksimal 4 semester, total studi maksimal 16,8 juta. D1 2 semester berarti 8,4 juta. Jadi kalau kalian S1 berarti 700.000 di sini sudah muncul per bulan. Gitu ya. Silakan kalian kalau mau daftar KIP yang mudah-mudahan belum telat, kalau pengen mendaftar di DTKS, silakan kalian kunjungi DTKS di Kementerian Sosial atau di Dinas Sosial di kabupaten masing-masing, apakah masih bisa atau tidak daftar DTKS. Atau bisa menghubungi ke desanya masing-masing untuk bisa mendaftar DTKS kalau masih bisa. Karena KIP ini bukan hanya SNBP pendaftarannya. Jadi jadwalnya di sini bagi yang SNBP itu jadwalnya 16 Februari tahun 2023 kemarin. Ada kemungkinan samalah tahun 2004, tidak akan jauh berbeda. Berarti nanti SNBP dulu daftar untuk KIP. Tapi kalian wajib daftar di sini dulu di webnya dulu daftar. Setelah itu pada saat daftar SNBP kalian klik mendaftar SNBP. Setelah mengisi data di web KIP kuliahnya. Nanti akan sinkron. Kalau kalian tidak lulus SNBP, otomatis ikut SNBT UTBK dan kalian tidak perlu bayar UTBK-nya karena kalian beasiswa peserta calon penerima beasiswa KIP. Jadi tidak bayar yang 200.000-nya. Baru nanti kalian buka web ini KIP-nya, setelah itu klik sinkronkan dengan UTBK tanggal 22 Maret nanti. Oke. Dilalahnya atau bahasa kasarnya kalian tidak lulus juga UTBK. Pengen seleksi mandiri PTN. Nah, seleksi mandiri PTN ini adalah kalian hanya punya kesempatan memilih satu PTN saja seleksi mandirinya. Karena secara umum seleksi mandiri itu di PTN yang beasiswa jarang. Kebanyakan malah karena seleksi mandiri biasanya ada uang pangkal di PTN. Jadi untuk beasiswa jarang. Nah, jadi kalau kalian pengen seleksi mandiri PTN, pilih salah satu PTN yang kira-kira bisa kalian tembus dengan jalur KIP. Dan memang ini biasanya yang saya tahu kuotanya semakin sedikit karena udah habis di
SNBP dan UTBK SNBT. Tapi masih ada peluang, silakan kalian daftar di 16 Juni nanti setelah pengumuman UTBK SNBT. Nah, kalau PTS gimana? PTS itu berarti perguruan tinggi swasta. Di swasta itu banyak program, banyak menawarkan program beasiswa. Ya ini ditawarkan. Program KIP ini swasta itu sebenarnya. Tapi batasannya lebih banyak, bukan batasan. Jadi program KIP-nya itu pesertanya lebih banyak di PTN daripada di swasta. Kalau PTN contohnya dapat kuotanya 1.000 mahasiswa, untuk PTS ada kemungkinan 500 mahasiswa kuotanya gitu. Jadi lebih sedikit dari PTN. Tapi ini pun bisa menggunakan KIP. Kalian daftar dan hanya satu PTS yang dituju untuk KIP-nya, tidak boleh lebih. Hanya satu PTS. Jadi ini daftarnya tanggal 23 Juni. Kemungkinan sama tahun 2024. Ini hanya tahun 2023 aja. Oke. Inilah informasi tentang KIP kuliah. Jadi yang berminat ingin mendaftar KIP kuliah, karena belum dibuka, saya hanya buka saja. Siap-siap nanti di pendaftaran. Jadi kalian tanggal 9 Januari nanti kalian akan mendaftar akun SNBP, bukan akun SNBP, akun SNPMB bagi seluruh siswa SMA, SMK, dan Aliyah kelas 12, semuanya wajib mendaftar akun SNPMB di tanggal 9 Januari tahun 2024. Setelah mendaftar akun SNPMB, kalian menunggu eligible, apakah kalian masuk eligible atau tidak. Kalau kalian masuk eligible, berarti kalian mendaftar SNBP untuk memilih jurusan. Dan jika kalian pengen KIP kuliah, kalian buka web KIP-nya untuk mendaftar KIP kuliahnya sesuai dengan 3 peserta tadi. Apakah kalian peserta pemilik KIP, itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalian peserta terdaftar DTTKS, atau kalian peserta yang ketiga tidak terdaftar dan punya KIP. Itu penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Dan semoga bermanfaat dan semoga tidak mengerti, biar nanti banyak yang nanya di kolom komentar. Saya akan balas, mudah-mudahan bisa dibalas secepatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.